Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Wahyudin dari kelas A1. Di sini saya akan membahas terkait model bisnis syariah dan laporan keuangan syariah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, pertama-tama kita akan memahami terkait pengertian ekonomi syariah, yang dimana ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis dengan tujuannya itu untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, ekonomi syariah ini tuh mempunyai prinsip utama yang dimana yang ke-1 adalah menjunjung tinggi keadilan. Kedua adalah kejujuran dan transparansi. Terus larangan riba, larangan goror, larangan masyir, dan berorientasi pada kemaslahatan. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah memahami terkait ekonomi syariah ya. Nah, di sini ya ada model bisnis syariah. Nah, model bisnis syariah ini adalah suatu cara usaha menciptakan, memberikan dan memperoleh nilai dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, model bisnis syariah ini tuh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang halal pastinya ya. Terus menjaga keadilan dan transaksi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Model bisnis syariah ini tuh mempunyai prinsip-prinsip yang dimana prinsipnya itu yang pertama tidak mengandung riba, tidak mengandung goror dan masyir, terus menggunakan akad yang jelas pastinya, terus mengutamakan keadilan dan transparansi, terus produk dan jasa yang diperdagangkannya itu juga harus halal seperti itu. Nah, tadi dijelaskan dalam prinsip model syariah ada akadnya itu harus jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan akadnya. Nah, yang pertama ada akad mudharabah, yang dimana kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Terus yang kedua ada musyarakah, kerjasama di mana semua pihak memberikan modal. Yang ketiga ada murabahah, akad jual beli dengan penambahan keuntungan yang disepakati. Terus ada ijarah, akad sewa menyewa. Terus ada salam dan istisna, yang dimana akad pemesanan barang dengan pembayaran sesuai kesepakatannya. Seperti itu akad-akad yang ada di model bisnis syariah. Tadi kita sudah memahami terkait model bisnis syariah, terus prinsip model bisnis syariah sama akad yang digunakannya. Nah, contohnya itu model bisnis syariah itu seperti apa sih? Nah, contohnya kayak bank syariah, yang dimana kayak di Indonesia itu bank BSI ya. Terus kedua ada asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan UMKM yang berbasisnya itu syariah. Nah, itu contoh model bisnis syariah seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas terkait model bisnis syariah, yang dimana sekarang kita akan membahas laporan keuangan syariah. Nah, laporan keuangan syariah adalah laporan yang menyajikan kondisi keuangan suatu entitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi syariah. Nah, laporan keuangan syariah itu bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan, terus menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah gitu. Nah, pastinya tujuan lainnya itu membantu pengambilan keputusan, mau manajer, investor atau lain sebagainya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang laporan keuangan syariah kan. Nah, pastinya laporan keuangan syariah ini tuh mempunyai komponen. Yang pertama, komponen yang paling pertama itu laporan posisi keuangan atau biasa disebut juga neraca. Terus laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini yang membedakan laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah ini tuh ada laporan sumber dana penyaluran zakat. Terus laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, itu dua komponen yang membedakan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional. Terus selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Itu adalah komponen yang ada di laporan keuangan syariah. Jadi laporan keuangan syariah itu yang membedakannya itu cuman dua komponen ya. Ada laporan dana penyaluran zakat dan laporan dana penggunaan dana kebajikan. Nah, di sini ada karakteristik laporan keuangan syariah, yang dimana laporan keuangan syariah ini tuh bersifat jujur dan transparan, terus dapat dipahami, terus
relevan pastinya. Terus dapat dibandingkan ya dengan laporan-laporan keuangan sebelumnya. Terus laporan keuangan syariah ini tuh bersifat memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang karakteristik laporan keuangan syariah. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaatnya ya. Nah, yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, laporan keuangan syariah ini tuh meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan syariah, terus menjadi dasaran dalam pengambilan keputusan, terus menunjukkan tanggung jawab sosial juga, dan membantu pengawasan kepatuhan syariah, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model bisnis syariah ini tuh merupakan sistem bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga setiap aktivitasnya aktivitas usaha itu enggak hanya berorientasi kepada keuntungan aja gitu, tapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Nah, selain itu, laporan keuangan syariah juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menyajikan informasi keuangan sekaligus menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, oleh karena itu, keduanya ini tuh menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi yang halal, adil, dan bertanggung jawab. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah, dan ya seperti itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.